Pura Mangkunegaran memiliki sejarah yang kaya dan berperan penting dalam perkembangan budaya Jawa. Pura Mangkunegaran adalah sebuah kompleks istana yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Pura ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan Kerajaan Mataram Islam dan keberadaan Kasunanan Surakarta. Pura Mangkunegaran adalah sebuah istana yang terletak di kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Pura ini merupakan kediaman dari keluarga Kerajaan Mangkunegaran, yang memiliki sejarah panjang terkait dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya di Surakarta. Pura Mangkunegaran didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said, yang kemudian dikenal sebagai Mangkunegoro I. Pendirian istana ini berawal dari adanya perpecahan politik setelah perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Raden Mas Said, yang pada saat itu adalah putra dari Pangeran Aryo Cirebon, tidak puas dengan pembagian kekuasaan tersebut dan menuntut haknya atas kerajaan Mataram. Sebagai akibat dari konflik politik dan ketidakpuasan terhadap penguasa Kasunanan Surakarta, Raden Mas Said kemudian memutuskan untuk mendirikan kerajaan baru, yang dikenal sebagai Kerajaan Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran dibangun sebagai pusat pemerintahan dan kediaman resmi keluarga Mangkunegaran. Seiring berjalannya waktu, Pura Mangkunegaran menjadi simbol dari kekuasaan dan warisan budaya keluarga Mangkunegaran, sekaligus mencerminkan kebudayaan Jawa yang kaya. Pura Mangkunegaran didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said, yang dikenal sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Pendirian pura ini merupakan hasil dari peristiwa politik yang kompleks yang melibatkan Kesultanan Mataram dan intervensi Belanda. Pada awal abad ke-18, Kesultanan Mataram mengalami ketidakstabilan politik setelah kematian Amangkurat keempat pada tahun 1726. Situasi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengukuhkan kekuasaan mereka di Jawa. Raden Mas Said, sebagai keturunan Pangeran Arya Mangkunagara yang diasingkan, memimpin perlawanan melawan kekuasaan Belanda dan penguasa lokal yang dianggap tidak adil. Pendirian Pura Mangkunegaran secara resmi terjadi setelah penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret tahun 1757. Dalam perjanjian ini, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran merdeka dengan wilayah otonom yang disebut Praja Mangkunegaran. Perjanjian ini menandai lahirnya Kadipaten Mangkunegaran sebagai entitas politik yang terpisah dari Kesultanan Mataram, meskipun tetap berada di bawah. Setelah diangkat sebagai penguasa pertama, Raden Mas Said mulai membangun istananya di dekat Sungai Pepe, yang kini dikenal sebagai Pura Mangkunegaran. Pembangunan ini tidak hanya mencakup bangunan baru, tetapi juga perbaikan dan pengembangan bangunan yang sudah ada. Pura Mangkunegaran dirancang dengan arsitektur yang mencerminkan perpaduan antara gaya Jawa dan Eropa, yang terlihat pada struktur pendopo dan bangunan lainnya. Pura Mangkunegaran didirikan pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Pendirian pura ini terjadi setelah peristiwa perpecahan Kerajaan Mataram. Pada waktu itu, Mataram terbagi menjadi dua bagian setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang membagi kekuasaan antara Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Raden Mas Said tidak puas dengan pembagian kekuasaan tersebut dan menuntut agar ia diberikan wilayah kekuasaan sendiri. Pura Mangkunegaran tidak hanya berfungsi sebagai kediaman kerajaan, tetapi juga sebagai pusat budaya, seni, dan politik. Selama bertahun-tahun, Pura Mangkunegaran menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan mempertahankan tradisi serta kebudayaan Jawa. Pura ini juga terkenal dengan koleksi seni yang meliputi lukisan, gamelan, dan berbagai benda pusaka yang berharga. Meskipun status Mangkunegaran sebagai kerajaan kecil tidak sebesar Kasunanan Surakarta, namun pengaruhnya tetap besar di kalangan masyarakat Jawa. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Pura Mangkunegaran terus mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu simbol kebudayaan Jawa. Raja Mangkunegaran hingga saat ini memiliki gelar Adipati Mangkunegaran dan tetap dihormati oleh masyarakat.
Pada masa kejayaannya, Pura Mangkunegaran bukan hanya sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Kerajaan Mangkunegaran memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan politik dan sosial di Surakarta dan sekitarnya, meskipun secara resmi Mangkunegaran adalah negara bagian di bawah pemerintahan Belanda. Pura Mangkunegaran kini menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang penting di Surakarta. Kompleks istana ini juga sering digunakan untuk acara-acara kebudayaan, upacara adat, dan pertunjukan seni, yang menunjukkan betapa pentingnya warisan budaya Jawa bagi kehidupan masyarakat modern. Setelah kemerdekaan Indonesia, meskipun kerajaan Mangkunegaran kehilangan kekuasaannya dalam konteks politik, istana ini tetap menjadi simbol penting dari warisan budaya Jawa. Pura Mangkunegaran kini terbuka untuk umum dan menjadi salah satu tujuan wisata budaya di Surakarta. Selain itu, keluarga Mangkunegaran masih memiliki peran dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat Surakarta. Pura Mangkunegaran juga menjadi tempat pelaksanaan upacara adat, perayaan, dan acara seni yang melibatkan masyarakat, serta sebagai tempat untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan Jawa kepada generasi muda dan wisatawan. Pura Mangkunegaran tidak hanya berfungsi sebagai kediaman resmi bagi keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai pusat pelestarian budaya Jawa. Berikut adalah peran penting Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran menjadi tempat di mana berbagai bentuk seni tradisional, seperti tari klasik dan musik gamelan, dipertunjukkan dan dilestarikan. Ini membantu menjaga warisan budaya Jawa dan memperkenalkan seni kepada generasi muda. Pura ini juga menjadi lokasi penting untuk berbagai upacara adat, seperti kirap pusaka dan sedekah bumi, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Upacara ini melibatkan partisipasi masyarakat luas, sehingga memperkuat identitas. Pura Mangkunegaran berperan dalam pendidikan budaya dengan mengadakan program-program yang mengajarkan sejarah dan seni kepada pengunjung, baik lokal maupun wisatawan. Dengan demikian, Pura Mangkunegaran tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya Jawa yang terus berkembang hingga saat ini. Secara keseluruhan, sejarah Pura Mangkunegaran adalah cerminan dari perjuangan, kekuatan politik, serta keberlanjutan kebudayaan Jawa yang tetap lestari hingga kini. Di Pura Mangkunegaran, terdapat beberapa larangan yang harus dihormati oleh pengunjung, antara lain, dilarang berbicara keras. Pengunjung diharapkan berbicara dengan suara yang tenang dan tidak mengganggu ketenangan sekitar. Pengunjung diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungan pura. Dilarang membawa makanan atau minuman. Makanan dan minuman tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam area pura sebagai bentuk penghormatan. Dilarang memotret di tempat-tempat tertentu. Beberapa area dalam pura mungkin memiliki larangan fotografi, terutama di tempat yang dianggap sakral. Dilarang mengganggu upacara keagamaan. Pengunjung diminta untuk tidak mengganggu atau memasuki area yang digunakan untuk upacara adat dan keagamaan. Larangan-larangan ini ditujukan untuk menjaga kesakralan dan keharmonisan di Pura Mangkunegaran sebagai tempat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Pura Mangkunegaran dibangun dengan gaya arsitektur khas Jawa yang sangat kental, menggabungkan elemen-elemen tradisional dan simbolisme kerajaan. Bangunan utama di kompleks istana ini adalah pendopo, yaitu sebuah ruang terbuka yang digunakan untuk berbagai kegiatan kerajaan, seperti upacara adat, pertemuan, dan pertunjukan seni. Selain itu, terdapat pula dalam atau ruang dalam yang digunakan oleh keluarga kerajaan, serta berbagai bangunan lainnya yang memiliki fungsi tertentu, termasuk pura, tempat ibadah, dan sanggarnya, ruang kerja dan pertemuan keluarga. Di dalam kompleks istana, banyak ditemukan ornamen dan ukiran khas Jawa yang indah, yang melambangkan kekuatan dan kebesaran kerajaan. Sebagai pusat kebudayaan, Pura Mangkunegaran juga memainkan peran penting dalam pelestarian seni dan budaya Jawa, seperti gamelan, wayang kulit, tari tradisional, serta berbagai upacara adat. Di dalam Pura Mangkunegaran terdapat koleksi seni yang sangat berharga, termasuk lukisan, keris, dan benda-benda peninggalan kerajaan.
Pura Mangkunegaran adalah sebuah istana yang kaya akan sejarah dan budaya, mencerminkan kejayaan kerajaan Mangkunegaran yang pernah berperan penting dalam sejarah Jawa. Dengan arsitektur yang indah dan koleksi seni yang berharga, Pura Mangkunegaran tidak hanya menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan yang terus dilestarikan hingga saat ini. Pura ini menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Surakarta dan Indonesia secara keseluruhan, serta menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik di Jawa.